Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali beribadah bersama secara online di channel LPG Ministry. Ibadah hari ini disertai perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat menyiapkan roti dan anggur perjamuan untuk mengikuti perjamuan di tempat masing-masing. Roti dapat digantikan dengan biskuit, crackers, atau roti biasa. Anggur perjamuan bisa diganti dengan minuman berwarna seperti sirup, teh, ataupun yang tersedia di rumah. Kemudian, bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak memberikan kesepuluhan ataupun persembahan syukur dapat disalurkan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu ke rekening Bank BCA dengan nomor 740-169-7211 atas nama GBI Lewi Pondok Gede dengan mencantumkan keterangan persepuluhan ataupun persembahan. Saat ini, LPG Ministry juga terlibat dalam gerakan berbagi kasih berupa pelayanan pengadaan sembako bagi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu yang rindu berpartisipasi, bisa menghubungi kami di 0811 885 865 atau partisipasi tunai juga bisa disalurkan melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 740 169 7211 atas nama GBI Lewi Pondok Gede. Mohon sertakan kode diakonia atau sembako pada saat transfer. Demikian LPG News hari ini. Silahkan menghubungi kami melalui nomor kontak kami ataupun channel sosial media LPG Ministry untuk info mengenai pelayanan ibadah, diakonia, juga doa dan konseling bagi Bapak Ibu yang memerlukannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara senantiasa. Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Semua kita bersuka cita dan diberkati, amin. Haleluya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kehadiran-Mu sungguh tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada dan menyaksikan tayangan ini, kami pasti diberkati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami siap untuk menari dan memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya sungguh Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari engkau yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Seberapa banyak dari kita yang percaya bahwa Roh Kudus telah tercurah. Haleluya.
biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Mari senggol kanan kirimu Bapak Saudara. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan ke samping kanan kirimu Bapak Saudara. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Mari kau yang percaya sorakan haleluya. Lebih lagi. Terus berikan sorak kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau persilakan Engkau untuk lebih lagi Tuhan hadir di tempat kami. Amin. Sebab kami percaya sungguh Roh Kudus hadir bagi kami. Roh Kudus yang menjadi penolong kami. Terus sembah Dia. Angkat masuk nyanyianmu. Mari sembah Dia. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Kami undang Kau Roh Kudus. Kami undang Kau Allah. Bertahtlah, bekerjalah. Manifestasikan kehadiran-Mu lebih lagi di tempat ini ya Roh Kudus. Biarlah lama syana lama se. Haleluya. Biarlah lama syana lama. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir.
Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari undang Roh Kudus untuk hadir dimanapun saudara berada. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku
Curahkanlah, haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Dengan iman percayamu sama-sama katakan, mujizat terjadi sekarang ini. Terpujilah Kau Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus-Mu sudah menyembuhkan, sudah melepaskan, dan sudah membebaskan setiap kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Mari engkau yang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara dan kasih Tuhan. Kiranya kasih Kristus dan damai sejahteranya menyertai saudara dan saya hari ini, dimanapun saudara berada saat ini. Saudara, walaupun hari ini kita tidak bisa berjumpa secara fisik, beribadah berjumpa secara fisik saudara, tapi saya percaya walaupun secara online, Allah hadir tengah-tengah kita. Bahkan Allah hadir di tempat di mana saudara dan saya berada saat ini. Karena Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Katakan amin saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kisah yang saya bagikan beberapa saat yang lalu saudara, di mana saat murid-murid Yesus menyeberang danau dan mereka mengalami gelombang dan angin sakal saat menyeberang danau tersebut, dan Tuhan izinkan mereka mengalami angin sakal malam hari itu. Dan pertanyaannya saudara, mengapa Tuhan izinkan mereka mengalami kejadian itu saudara? Saudara, mari kita lihat satu hal, bahwa murid-murid Yesus adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus yang memilih mereka saudara. Kalau hari ini mungkin kita bisa katakan mereka adalah ring satunya Tuhan Yesus. Ring satunya Yesus saat itu saudara. Sama seperti saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Kita ini seperti ring satunya Tuhan saudara. Karena apa saudara? Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan oleh karena itu saya dan saudara harus mengucap syukur. Bukan saya dan saudara yang memilih, tapi Tuhan, Dia sendiri, Yesus yang memilih saudara dan saya hari ini. Dan kita harus mengucap syukur saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang besar, karena Engkau memberikan keselamatan dan anugerah dalam hidupku. Katakan demikian saudara. Dan saudara, sebagai ring satunya Tuhan Yesus, murid-murid Yesusnya adalah orang-orang dekat dengan Yesus saudara. Murid-murid Yesus itu melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berjalan bersama Yesus setiap hari, berbicara setiap hari, dekat dengan Dia saudara, dengan Yesus. Dan mereka melihat apa yang dilakukan Yesus, tanda-tanda mujizat seperti menyembuhkan, mengusir setan, memberi makan 4.000, 5.000 orang, ribuan orang saudara. Pastilah mereka dekat dengan Tuhan Yesus saat itu dalam setiap kegiatan dan pelayanan Tuhan Yesus. Namun pertanyaannya saudara, mengapa mereka diizinkan mengalami angin sakal malam hari itu? Mengapa saudara? Seringkali kita juga bertanya dalam hati kita, dalam pikiran kita, mengapa? Dan mengapa Tuhan? Mengapa ada hal ini? Mengapa ada hal itu? Mengapa ada kejadian ini? Mengapa ada kejadian itu? Saudara, kalau kita baca kembali di Matius 14 ayat 25 dan 26. Saya bacakan buat saudara dan saya. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air, datang menjumpai murid-muridnya sedang bergumul, sedang mengalami pergumulan dalam masalah. Ketika murid-muridnya melihat Dia, ini di ayat 26 saudara. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Saudara, saat sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi angin sakal itu, dan dalam situasi yang pergumulan seperti hari itu, murid-murid Yesus tidak bisa melihat kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus yang berjalan di atas air dengan mujizat. Yesus berjalan di atas air, itu suatu mujizat, saudara. Mereka belum pernah menyaksikannya. Tapi hari itu, Yesus berjalan di atas air bagi mereka. Dan mereka tidak bisa mengenal bahwa itu Yesus. Kisah ini memberikan gambaran kepada kita, saudara, bahwa sering dalam situasi di mana banyak pergumulan, banyak masalah, saudara. Walaupun kita sudah mengenal Dia, kita mengenal Yesus, kita mengenal Tuhan, tapi dalam situasi tertentu, kita tidak bisa melihat kehadirannya. Kita lupa akan kehadirannya. Kita tidak bisa mengenal bahwa Dia ada di dalam pergumulan kita. Dia menyertai kita di dalam pergumulan kita. Bahkan Dia mau datang dan memberikan pertolongan dalam hidup kita. Dan kita tidak menyadari itu. Karena apa, saudara? Karena sebetulnya mungkin nih, saudara, waktu kita bicara kita mengenal Dia, tapi sesungguhnya kita belum mengenal Dia secara sungguh-sungguh. Kita belum mengenal Yesus secara benar. Kita belum mengenal Yesus dalam kuasanya, dalam kemuliaannya. Saudara, banyak orang merasa kenal Tuhan, tapi tidak melihat atau merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kita bisa belajar hal ini dari apa yang terjadi dari kisah ini, saudara. Kadang kita terlalu percaya dengan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang kita lakukan, dan membuat kita merasa bahwa kita lebih daripada orang lain, lebih dekat dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan lebih daripada orang lain, saudara. Namun kadang-kadang kita sendiri tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak mengalami Dia. Kita cerita ke banyak orang kita kenal Tuhan, tapi kita secara pribadi tidak mengalami Yesus dalam hidup kita. Tidak mengalami kehadirannya. Tidak pernah merasakan bahwa Dia ada bersama kita, berjalan bersama kita. Baik saat kita di rumah, saat kita bekerja, saat kita melakukan aktivitas kita. Penyertaan Tuhan yang 24 jam dalam sehari, Allah yang maha hadir itu, seringkali kita tidak merasakan, kita abaikan. Jadi kadang-kadang waktu ada situasi yang kompleks, situasi yang khusus, situasi yang sulit, dan kita butuh pertolongan, kita lupa bahwa Dia ada di sana. Kita mungkin akan lebih ingat kepada hal lain, perkara-perkara lain, cara-cara lain, sosok lain, figur-figur lain, tapi kita lupa akan figur Yesus yang selalu setia 24 jam dalam sehari, saudara, mengawasi saudara dan saya, mengamati saudara dan saya, siap untuk memberikan pertolongan buat saudara dan saya. Mari kita lihat kisah yang terjadi di kitab Ayub. Di Ayub 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, bahkan dikatakan dalam kitab Ayub bahwa Allah melihat Ayub adalah orang yang tiada duanya di muka bumi waktu itu. Akan kesalehannya, dia cinta akan Allah. Saudara, namun banyak hal tiba-tiba yang terjadi yang dialami Ayub dan tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Tiba-tiba terjadi sesuatu dalam hidup Ayub, Tuhan izinkan. Dan hal itu sangat tidak bisa dipahami oleh manusia. Teman-temannya nggak bisa pahami, istrinya tidak bisa pahami, saudara. Namun yang luar biasa kalau kita baca, saudara, dari kisah Ayub ini, dikatakan di dalam Ayub 42 ayat 5 oleh Ayub sendiri, saudara. Dan Ayub katakan demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini adalah sebuah pengalaman rohani yang baru bagi Ayub. Ini benar-benar pengalaman rohani yang baru bagi Ayub. Ayub yang dikatakan luar biasa, saleh, hidupnya jujur, hidupnya takut akan Tuhan. Namun saudara, saat itu, setelah segala sesuatu terjadi dalam hidup Ayub, saat itu Ayub terbuka, tercelik, saudara. Ayub mengalami sebuah perjalanan spiritual journey, perjalanan rohani yang baru bersama dengan Tuhan. Banyak di antara kita yang sering mendengarkan cerita tentang Tuhan dari orang lain. Mungkin saat kita berada di gereja kita dengar cerita tentang Tuhan, saat mendengarkan khotbah, atau dari media digital, dari sosial media,
atau dari teman-teman. Mungkin kita sering atau suka mendengarkan kesaksian-kesaksian saudara. Dari teman-teman, dari saudara, kita katakan, wah teman saya mengalami kesaksian yang luar biasa. Tetangga saya, rekan saya di kantor, di gereja saya ada kesaksian yang luar biasa. Oh saudara, hal itu luar biasa saudara. Hal itu sangat menguatkan dan membangkitkan kita semua saudara. Saat Tuhan bekerja dengan dahsyat di antara saudara dan saya, di antara umatnya, itu sangat menguatkan, membangkitkan iman kita. Namun hari ini, saudara, pernahkah kita bertanya pada diri kita semua sendiri, apakah aku mengalami Tuhan dalam hidupku seperti yang mereka alami? Apakah aku punya kesaksian-kesaksian rohani, kesaksian ilahi terjadi atas hidupku? Hari ini saudara, Tuhan ingin Anda mengalami pengenalan akan Dia. Bukan hanya mengenal, tapi Anda mengalami. Ada pernyataan pribadi, ada revelation daripada Tuhan dalam hidup Anda, saudara. Dan kuasanya terjadi atas hidup Anda. Seperti yang terjadi dengan Ayub, saudara. Ayub katakan, aku telah mendengar darimu dengan pendengaran dan dari telinga. Tapi Tuhan hari ini ingin Anda dan saya, saudara, dapat berkata kepada Dia, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepada engkau, memandang engkau. Ketika Ayub mengatakan kepada Tuhan, mataku sendiri memandang engkau, ini bukan berarti memandang secara fisik, melihat arah secara fisik, tetapi dia merujuk saat ketika ia memiliki pewahyuan secara pribadi tentang Allah, daripada Allah. Ini adalah cara dia memandang Tuhan. Dia mengalami perjumpaan yang baru dengan Tuhan. Dia mengalami pengenalan akan Tuhan dengan cara yang baru, saudara, yang belum pernah dia alami sebelumnya, saudara. Dan itu sangat mengubahkan Ayub. Itu sangat mengubahkan pemahaman Ayub tentang Tuhan. Lalu saat dia mengalami hal itu semua dan Allah pulihkan dia, kita percaya bahwa Ayub menjadi lebih daripada sebelumnya, saudara. Karena dia sekarang memiliki sesuatu yang baru, pengenalan akan Allah yang membuat dia lebih dekat, lebih kuat bersama Tuhan, saudara. Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya hari ini. Di dalam semua keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, kasih Allah lebih besar daripada ketakutan kita, daripada ketidakmampuan kita, daripada keterbatasan kita. Namun hari ini juga karena Dia mengasihi saudara dan saya, Dia ingin menyatakan dirinya lebih lagi buat saudara dan saya. Supaya hari ini, saat kita berjalan di tengah-tengah apapun saat ini saudara yang sedang kita alami, saudara dan saya tahu bahwa Dia sedang ada di tengah-tengah dan di samping saudara, bersama saudara, siap berbicara dan menolong saudara, siap menuntun saudara dan saya. Hari ini Tuhan membawa kita semua masuk dalam pengenalan yang lebih lagi akan Dia. Di tengah situasi yang sulit, yang tidak bisa dipahami, kita semua akan dibawa oleh Dia untuk masuk dalam sebuah dimensi yang baru, pengenalan akan Tuhan yang baru, untuk melihat kehadiran Yesus dan kuasanya. Di tengah gelombang, di tengah situasi yang mustahil, saudara dan saya akan melihat dan menemukan Dia. Mari kita lanjut lagi, saudara. Mengapa hari-hari ini pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi menjadi penting, saudara? Saudara, tanpa pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi, maka iman kita juga tidak akan bertumbuh. Kita perlu mengalami pertumbuhan iman, saudara. Karena di dalam Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saudara, firman Tuhan katakan cara kita hidup hari-hari ini, saudara, adalah dengan iman. Saudara dan saya hari ini hidup adalah karena iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan hidupmu, saudara. Dan Tuhan janjikan, Dia akan menyelamatkan hidupmu, memberikan damai sejahtera dan anugerah, saudara, di bumi dan di surga. Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Saudara, hari-hari ini mari kita perhatikan iman kita. Firman Tuhanlah yang membawa kita kepada pengenalan akan Allah. Karena itu, mari saya dan saudara tetap belajar dan baca firman Tuhan. Lakukan terus, saudara, hari-hari ini. Waktu Tuhan berikan kepada kita waktu hari-hari ini, pakai waktu-waktu kita untuk belajar, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena dengan belajar dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mengalami pengenalan akan Allah.
kita akan memahami kasih-Nya. Kita akan memahami karakter Tuhan. Kita akan memahami, saudara, sifat-sifat Allah. Kita akan memahami isi hatinya. Bahkan kita akan memahami pikiran-pikiran Kristus. Sehingga kita akan beroleh pikiran-pikiran Kristus. Kita akan beroleh hikmat ilahi. Kita akan masuk dalam sebuah pertumbuhan iman yang baru, saudara. Saudara, penting untuk kita percaya kepada firman Tuhan. Karena di firman Tuhan, saat kita berbicara tentang iman, firman Tuhan katakan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, dengan iman, mari sama-sama hari ini kita percaya dan kita perkatakan bahwa saudara dan saya menerima kuasa dan otoritas. Karena Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, kepada saudara dan saya. Saat saudara dan saya menerima Roh Kudus, kita percaya, saudara, menerima Roh Kudus yang daripada Tuhan, maka kuasa itu, kuasa Allah akan turun atas saudara dan saya. Ada kuasa, ada otoritas. 1 Korintus 4 ayat 20 mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi surga itu bukan omong kosong, bukan hanya cerita-cerita, bukan hanya dongeng, tapi surga itu bicara tentang kuasa. Dan kuasa surga itu harus dinyatakan melalui siapa, saudara? Melalui saudara dan saya, melalui kehidupanmu, saudara. Kuasa surga itu harus dinyatakan. Karena itu pengenalan akan Tuhan menjadi begitu penting, saudara. Karena saat engkau mengenal Tuhan, mengenal bahwa Dia berjalan bersama engkau hari ini, dimanapun engkau berada, saudara, kuasa itu menyertai engkau dan saya. Ada kuasa yang berjalan bersama saudara dan saya. Ada otoritas yang berjalan bersama saudara dan saya. Dan otoritas dan kuasa itu, saudara, lebih besar daripada apapun. Bisa mengubahkan apapun, membangkitkan, saudara, memulihkan, merestorasi. Dan itu ada dalam hidup saudara dan saya saat ini. Dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya hari ini, kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa sebagai warga kerajaan sorga yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mari, saya mau ajak saudara melakukan satu hal ini, saudara. Mari kita selalu perkatakan hal yang positif, hal yang membangun dan hal yang membangkitkan keluar dari hidup kita, dari mulut kita. Karena roh yang dari Kristus adalah roh yang membangkitkan, roh yang membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa damai sejahtera, saudara. Memberikan jawaban, bukan memberikan masalah, saudara. Hari ini, saudara, mari sama-sama dengan iman yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kalau saudara dan saya percaya, kita memiliki roh iman yang sama. Dan kita percaya bahwa ada kuasa dalam hidup saudara dan saya. Ada kuasa dalam hidupmu. Ada Tuhan dalam hidupmu. Ada Dia dalam hidupmu. Kuasanya menyertai engkau saat ini. Maka mari kita percayakan hal yang positif. Karena ada kuasa, saudara. Ada kuasa di dalam pernyataan imanmu, di dalam deklarasi imanmu. Katakan hal yang baik tentang pekerjaanmu. Katakan hal yang positif tentang masa depanmu. Katakan hal yang baik, saudara, tentang keluargamu, tentang kesehatanmu. Katakan, aku sehat, aku sembuh di dalam nama Yesus. Katakan demikian, saudara. Katakan juga kepada pekerjaanmu, aku diberkati, aku berhasil. Kepada tokomu diberkati. Kepada saudara-saudaramu, saudara-saudaraku diberkati. Orang tuaku diberkati, istriku diberkati, anakku diberkati, suamiku diberkati. Hidup kami dipulihkan. Akan ada pemulihan di lingkungan kami. Akan ada lawatan Tuhan di lingkungan kami. Katakan hal yang luar biasa, hal yang positif, hal yang ajaib yang keluar dari iman saudara dan saya. Karena ada kuasa dalam setiap perkataan saudara. Mungkin tidak banyak hari-hari ini bisa saudara lakukan secara fisik bergerak di luar sana. Tapi setidaknya saudara punya kuasa di dalam hidup kita yang saudara bisa nyatakan melalui perkataan iman saudara. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan membuat itu bekerja. Karena Tuhan membela firman-Nya. Katakan amin, saudara. Bahkan katakan bersama-sama saat ini, saudara, bahwa situasi wabah ini, yaitu virus corona COVID, akan berakhir di dalam nama Yesus. Wabah akan berakhir, resesi tidak terjadi. Tuhan akan berkati
bangsa ini. Tuhan akan berkati Indonesia. Tuhan akan berkati kota ini. Tuhan akan berkati pemimpin-pemimpin negara. Tuhan akan berkati gereja-gereja. Tuhan akan berkati jemaat Tuhan. Tuhan akan berkati keluarga Anda. Tuhan akan berkati apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Saudara perkatakan demikian setiap hari dengan iman. Karena saudara percaya di dalam perkataan imanmu, pernyataan imanmu, deklarasi imanmu, ada kuasa Tuhan bekerja di sana, saudara. Katakan amin, saudara. Saudara, saya tambahkan lagi buat saudara saya. Di Roma 10 ayat 10 katakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, perkataan saudara dan saya adalah deklarasi iman. Perkataan saudara dan saya yang keluar dari mulut kita, itu akan menyelamatkan. Karena itu hari ini saudara, kita perlu jaga hati, jaga pikiran, dan jaga lidah kita. Pakai lidah kita untuk memberkati, untuk menyelamatkan. Ini adalah kuasa perkataan, saudara. Karena itu penting untuk selalu perkataan yang baik, yang positif. Dan kalau kita tidak tahu caranya, kita mungkin bukan orang yang terbiasa, saudara, memotivasi orang, atau terbiasa berbicara kepada orang. Saudara, mungkin kita bisa melatih diri kita dari hal yang sederhana. Mulai dengan berdoa hari ini. Saat ini engkau berdoa, saudara. Dan perkatakan di dalam doamu, saudara, hal yang baik, hal yang engkau rindukan kepada Tuhan. Karena engkau menyadari Dia hadir di sana saat engkau berdoa. Dia sedang melihat engkau, saudara. Dan saudara, mari kita juga bisa menyanyikan lagu pujian. Saya dan saudara menyanyikan lagu pujian. Itu sebagai bentuk deklarasi iman, saudara. Waktu kita menyanyikan lagu pujian, kita mengagungkan nama Tuhan, mengucap syukur, memuji nama Tuhan, mendeklarasikan iman kita melalui pujian. Dikatakan dalam firman Tuhan, Allah bertahta di atas pujian, saudara. Waktu Dia hadir di tengah-tengah pujian saudara, saudara, mari rasakan, hargai kehadiran Dia. Karena waktu Allah hadir, saudara, segala sesuatu yang luar biasa bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ada sebuah perkenanan, ada sebuah atmosfer ilahi yang turun atas hidup saudara. Karena Allah hadir, hadiratnya saudara, hadir dalam hidup saudara. Mari maksimalkan setiap waktu yang saudara dan saya punya hari-hari ini untuk mengalami Dia, Tuhan Yesus, secara pribadi. Dalam segala hal, dalam segala situasi, mulai perkatakan, berkati hidupmu, berkati situasimu, dan sebut nama Yesus. Penting untuk menyebut nama Yesus, saudara. Nama yang berkuasa itu. Mengapa begitu penting? Mengapa, Pak, begitu penting menyebut nama Yesus? Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow, sungguh luar biasa, dahsyat Tuhan Yesus Allah kita, saudara. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya diberikan kuasa untuk menyelamatkan selain nama Yesus. Karena itu, saudara, apapun yang kita lakukan, saudara, mari kita lakukan di dalam nama Yesus, saudara. Saudara, ini mungkin hal yang sederhana, praktek yang sederhana, yang sering kita semua lakukan. Tapi kali ini dengan pengenalan yang baru akan Kristus, saudara. Waktu kita mungkin sederhana, ini sebuah contoh, saudara. Kita sedang makan, kita bisa lakukan, kita bisa berkati makanan kita, saudara, di dalam nama Yesus. Kita katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidangan ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Mari ya Tuhan Yesus, berkati makanan ini menjadi berkat bagi kehidupan dan kesehatanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tidak lebih dari 30 detik, tapi kita memberkati makanan kita. Dan kita mengucap syukur. Dan kita katakan di dalam nama Yesus. Dan saya percaya waktu kita sebut nama itu, saudara, ada kuasa. Kuasa Allah dinyatakan, dimanifestasikan. Dan saudara bisa melakukan buat hal yang lain. Saat kita berjalan bersama Yesus, saudara, kita mengenal Yesus, kita menyadari kehadirannya 24 jam dalam sehari. Bahkan saat kita tidur, firman Tuhan katakan, Dia mengamati kita, menyinari kita dengan wajahnya, saudara, memberkati kita saat kita tidur. Kolose 3 ayat 17 katakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, firman Tuhan katakan, apapun yang kau lakukan hari ini, katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lupa mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur. Dan berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama itu penuh kuasa. Ada kuasa, ada manifestasi, saudara, yang akan terjadi saat saudara percaya bahwa nama itu berkuasa atas hidup saudara, atas segala sesuatu yang ada dalam hidup saudara. Hari ini, saudara, jangan kekhawatiran kita yang kita perkatakan. Jangan masalah-masalah yang kita perkatakan yang keluar dari mulut kita. Tapi biarlah kata-kata iman yang menghidupkan, yang keluar dari mulut kita hari-hari ini. Sekali lagi, berkati kehidupanmu, berkati sekelilingmu, dengan kuasa perkataan yang ada padamu daripada Tuhan. Maka engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa, yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Saat ini, saudara, baik kita yang sedang working from home, stay at home, atau mungkin masih ada yang harus bekerja karena kewajiban yang tidak bisa dihindari. Mari kita sama-sama terus perkatakan iman kepada Kristus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami, untuk kehadiran-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak sempurna Tuhan, tapi Engkau sempurna dalam segala hal. Firman-Mu adalah ya dan amin. Biarlah hari ini kami percaya pada firman-Mu, dan firman-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, menyelesaikan karya-Mu yang ajaib Tuhan, membawa kami kepada pengenalan akan Kristus yang lebih lagi Tuhan. Hari-hari ini kami perlu Kristus lebih daripada hari-hari kemarin. Kami perlu Tuhan, kami rindu Engkau, kami ingin mengalami Engkau secara pribadi Tuhan, lebih dari hari kemarin. Sehingga hari ini kami bisa mengatakan, hari ini aku melihat Engkau, aku memandang Engkau, aku mengenal Engkau lebih daripada hari kemarin. Mari saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan firman Tuhan katakan, di dalam perjamuan kudus, saat perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu mari, siapkan hati dan pikiran. Ingat bahwa Kristus telah mati bagi kita, darahnya tercurah, supaya kita diselamatkan. Juga tubuhnya dihancurkan, diderumukkan, supaya hari ini oleh bilur-bilurnya yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan. Mungkin kita sedang sakit bukan hanya secara fisik, tapi secara pikiran, batin, mental, atau finansial kita, ekonomi kita mengalami sakit, hubungan kita mengalami sakit, dan perlu dipulihkan. Datang sama Tuhan Yesus, karena Dia yang bisa pulihkan kita, yang bisa sembuhkan kita. Terima kasih. Mari siapkan roti dan anggur bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan. Dan saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita angkat roti bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari saudara, kita angkat anggur di tangan kita bersama-sama. Dan saya bacakan buat kita semua. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita minum bersama-sama. Mari saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh sehidangan dengan Engkau dalam kuasa tubuh dan darah-Mu. Terima kasih hari ini kami peroleh pemulihan daripada Engkau. Dengan kuasa tubuh dan darah-Mu, kami yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan, yang lemah dikuatkan. Kami mengalami pemulihan hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk mujizat-Mu, untuk lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan juga Tuhan berkati setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Keluarga demi keluarga, ada berkat dalam setiap rumah tangga. Ada pemulihan dalam kehidupan kami Tuhan.
semua area dalam hubungan setiap suami dan istri, anak-anak dan orang tua hari ini kiranya diberkati dan dipulihkan ya Tuhan. Ada rekonsiliasi terjadi di mana-mana. Ada mesbah-mesbah keluarga dibangun hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh mengalami lawatan Tuhan, kami boleh mengalami hadirat Tuhan, kami boleh mengalami kehadiran Tuhan lebih lagi dibanding hari-hari sebelumnya dalam kehidupan kami hari-hari ini. Hari ini kami juga mau memberkati Indonesia. Biar kiranya Indonesia diberkati Tuhan. Di tengah wabah dan pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya wabah COVID Corona berhenti di dalam nama Yesus. Diam dan tenanglah wabah COVID dan Corona. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus lebih besar daripada wabah, lebih besar daripada pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang Kau berikan bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah bangsa Indonesia. Juga berkati Tuhan negara ini supaya terhindar dari resesi ekonomi, dari krisis ekonomi. Berkati di dalam nama Yesus. Setiap anak-anak Tuhan di negeri ini, gereja-gereja juga diberkati. Akan ada pemulihan besar-besaran, akan ada penuaian besar-besaran terjadi di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak, kami boleh beribadah hari ini. Kami mengucap syukur, kami percaya hari ini kami mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, sukacitamu menyertai kami, damai sejahtera-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Amin. Tuhan. Dan saatnya kita mau memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini, silakan mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar di bawah ini. Haleluya, selamat menabur, mari terus bersuka cita. Amin. Kesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Kita semua sudah diberkati, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa setiap pujian dan penyembahan ini boleh naik menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah kiranya Engkau terus memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara, kita angkat dua tangan kita. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan, kuasa, dan penghiburannya memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Dia kekal untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.